Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bertemu lagi dengan pembelajaran tematik ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, sebelumnya silakan untuk berdoa dulu. Terima kasih anak-anakku yang sudah berdoa. Kita lanjutkan mata pelajarannya. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar kita. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Makanya jumlah tumbuhan itu akan terus berkembang. Tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Jadi perkembangan tumbuhan itu dapat terjadi secara alami atau dibantu dengan manusia. Ya, sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan biakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Ya, jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk kehidupan manusia dan makhluknya, ya. Lanjut, yuk kita membaca nyaring. Nah, sini perhatikan, kalian mengamati, kemudian di sini kalian membacanya ya. Nah, di sini ada gambar-gambar tumbuhan. Ya, ini tumbuhan yang dari umbi-umbian. Ini sama, ini juga sama singkong ya, dari umbi-umbian pertumbuhannya. Kemudian ada yang dari tunas. Nah, silahkan kalian baca secara nyaring. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan, ya. Kita lanjut. Nah, perkembangbiakan dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contohnya apa ya untuk perkembangbiakan alami dengan biji? Contohnya adalah pohon mangga, jeruk, semangka, ya. Dan contohnya apa lagi untuk yang berkembang biak dengan tunas? Nah, contohnya seperti pisang, bambu, ya, cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya bagaimana? Ya, dengan cara pencangkokan. Salah satunya itu ya. Di sini ada gambar kuda dan gambar bunga. Ini terbuat dari apa ya? Ternyata ini adalah terbuat dari biji-bijian. Nah, ini adalah salah satu contoh kerajinan mozaik ya. Ini biji apa saja? Ada biji kedelai ya, kacang-kacangan, kemudian ada beras ya, dan sebagainya. Ada makanan burung itu ya. Dibentuklah sebuah gambar yang indah. Ini adalah kreativitas ya untuk menciptakan sebuah gambar dengan biji-bijian. Tentunya ini sangat indah ya. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi kita lihat ke bawah. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Kemudian Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama ya. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap
kelompoknya. Yuk kita ikuti. Nah, di sini perhatikan contoh penyelesaian yang tadi soal guru memberikan kepada Udin. Sini ada toples, kemudian ada 2 kelompok ya. Ini dianggap saja kelompok. 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ini dari toples, kemudian diletakkan pada kelompok 1, kelompok 2, satu-satu. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti di toples ini ada 10 tadinya, dikurangi 2 menjadi 8. Jumlahnya akan berkurang jadi 8 ya. Kita lanjut. Kemudian pindahkan 2 lagi kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat atau setiap kelompok ya. Berarti yang 8 itu dikurangi lagi 2, jadi jumlahnya yang di toples 6. Tersisa ada 6 biji kan. Nah, kita lanjut. Lakukan terus sampai habis gitu kan, sampai habis yang di toplesnya. Kebagian berapa tiap kelompok? Ternyata tiap kelompok itu adalah masing-masing mempunyai 5 kacang kedelai. Nah, kejadian tersebut bisa ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Kenapa 5? Karena 5 ini adalah setiap kelompok mendapatkan 5 biji. Berapa kelompoknya? Yaitu 2. Nah, ini 2 kan ya. Begitu. Untuk bilangan lebih besar pembagiannya, ini ada pembagian dilakukan seperti berikut ya. Nah, ini pembagian ketika bilangannya lebih besar. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 52 dibagi 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 2 puluhan sisa 1. 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. 4-nya ke bawah. Di sini ditulis di bawah ya. Kemudian 2-nya diturunkan. 5 kurangi 4 sama dengan 1. 2 diturunkan ke bawah. Kita lanjut. Pindahkan 1 puluhan dengan 10 tambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Nah, jadi turun 12 itu kemudian bagi satuannya dengan 2 diperoleh angka 6. Jadi tulis saja di sini angka 6 itu ya. 6 kali 2 sama dengan 12 sehingga menghasilkan 0. Jadi 52 dibagi 2 adalah 26. Begitulah ya. Nah, silahkan kalian kalau kurang jelas diklik saja video ini linknya ya. Nanti ada videonya. Nah, kerjakan juga halaman yang ini, silahkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Ini salah satu cara berkembang biak tumbuhan dengan biji. Sini ada biji kacang ya. Di dalam biji kacang itu terdapat bagian-bagian. Yang pertama adalah embrio, calon tumbuhan baru di sini ya. Kemudian selimut biji. Nah, ini yang melindungi bijinya. Kemudian kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, di sini sumber makanannya ya. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ya, diantaranya adalah pohon pisang dan cocor bebek. Nah, ini dengan tunas ya. Berapa tahun dapat menghasilkan buahnya? Kalau pisang itu, pisang dapat menghasilkan buah atau buahnya dapat dipanen ketika sudah berumur 1 tahun ya. Kita lanjut lagi. Nah, sama dengan ini bambu juga termasuk yang berkembang biak dengan tunas. Nah, si tunasnya itu dekat dengan induknya ini. Kemudian anak bambu ini atau anakan bambu ini akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Dan ini mempunyai nama nih anak-anak.
namanya apa, yaitu rebung. Rebung bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi masakan ya. Dan manfaatnya juga bambu bisa untuk membangun rumah, bisa untuk membuat anyaman dari bambu ya, bisa untuk digunakan dinding dan sebagainya. Banyak sekali manfaat dari bambu ini. Nah, kita lanjut lagi. Selain itu, tumbuhan juga ada yang berbentuk perkembangbiakannya dengan spora ya. Proses sebenarnya sebagian tumbuhan ada banyak jenis bunga ada sekitar kita dengan spora. Nah, ini bunga-bunganya ya. Bunga nasional Indonesia tahukah kalian bunga nasional Indonesia? Ada beberapa bunga menjadi kebanggaan atau karakteristik Indonesia, dan beberapa negara lain juga memiliki bunga nasional. Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga dari negara Belanda. Kemudian mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi puspa itu sama dengan sebutan bunga. Pertama, bunga melati. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia Arnold disebut dengan puspa langka. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Silahkan kalian amati gambar tadi, kemudian kalian tulis di sini ya ciri khas dari bunga-bunga tersebut. Nah, ini yang terakhir, ayo berkreasi ya. Kalian membuat kerajinan mozaik dari potongan kertas warna ya, kemudian ditempelkan menjadi sesuatu yang indah ya, mozaik yang indah. Silahkan kalian lakukan ya di rumah. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk pelajaran tematik silahkan kerjakan di buku tematiknya ya, halaman 153, 155, 162 dan 163. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.